Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Falah untuk menjalankan ibadah sholat tarawih. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Penceramah malam ini Bapak Ustaz HTM Yusuf Syahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Sudah hampir berapa tahun ya dia? 2 tahun apa 1 tahun? 2 tahun ya. Sudah bisa berjumpa. Ya Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berukhuwah dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa meringankan langkah bersama-sama pada malam ke-20 ini. Benar malam ke-20 ya Bu ya? Alhamdulillah sudah 23 ya, hari kita sudah 23 di bulan suci Ramadan yang kita laksanakan aktivitas sama Ramadan kita, dan masih di tengah pandemi COVID-19 yang masih menyertai kehidupan kita. Tetap memberikan semangat kita, memotivasi kita untuk tetap menjalankan ibadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'in dan orang-orang yang selalu istiqomah menegakkan al-haq di muka bumi ini hingga yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita di dalamnya. Amin. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, Ramadan kali ini di tengah pandemi COVID-19 yang tentunya sudah tahun lebih, dan kita tidak hanya tetap berdiam diri, tapi kita tetap semangat untuk menjalankan aktivitas amaliyah Ramadan kita. Dan Ramadan adalah momentum, di mana momentum ini adalah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada hambanya satu tahun sekali. Tapi bukan berarti kita menunggu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu 1 tahun baru kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunggu Ramadan yang akan datang baru kita beribadah. Padahal Ramadan diberikan kepada kita untuk kita memaksimalkan ibadah. Jadi Ramadan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama 11 bulan yang lalu. Dan ini Ramadan ini bagian dari evaluasi atas pelaksanaan ibadah-ibadah yang kita lakukan, amaliyah-amaliyah kita lakukan 11 bulan yang sebelumnya. Jadi ibu bapak sholat 5 waktunya tepat waktu di 11 bulan yang sebelumnya. Kemudian sholat sunnahnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya rajin, tilawah Qur'annya rajin. Nah ini dievaluasi di Ramadan. Istiqomah gak? Sanggup gak kita menjalankan aktivitas amaliyah yang sudah kita lakukan di 11 bulan sebelumnya? Nah di bulan Ramadan ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik pahala yang berlipat ganda dan kebahagiaan, ya, kebahagiaan di dalamnya yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, karena Allah memanggil kita dengan sebutan yang mesra, sebutan yang istimewa kepada kita, yaitu orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ya ayyuhan nas, hai manusia, tapi kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan orang-orang beriman. Nah ini sebuah kebanggaan kepada kita bahwa Allah Sang Maha Pencipta menyebut kita dengan sebutan yang mesra, sebutan dengan cinta kasih, yaitu dengan beriman, yang tentunya kita sambut dengan baik, dengan kebahagiaan. Nah Bapak Ibu, dengan kebahagiaan kita sambut Ramadan, kemudian ada ya
golongan orang yang merugi ketika Ramadan tiba. Karena ada yang untung, ada yang rugi. Siapa golongan orang yang merugi? Yang pertama adalah yang menganggap biasa bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan, hari Ramadan biasa-biasa aja bagi mereka. Bahkan sedih terkadang, aduh puasa lagi. Biasa melakukan hal-hal yang bermaksud kepada Allah, ya. Dengan hadirnya bulan Ramadan merasa terganggu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini bagian dari yang menganggap bulan Ramadan biasa-biasa saja. Padahal sesungguhnya celaka orang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini merugi. Ya. Ramadan ke Ramadan, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menganggap biasa-biasa saja Ramadan ini takdiran. Padahal bagi orang-orang yang beriman, tadi yang saya sampaikan bahwa Ramadan ini ditunggu, ya, 1 tahun sekali ditunggu kehadirannya untuk memaksimalkan ibadah kita, mengevaluasi ibadah kita 11 bulan yang lalu. Benar nggak nih kita dengan 11 bulan yang lalu ini bisa kita pertahankan di bulan Ramadan, stamina kita, kesehatan kita, ya, kesanggupan kita, bahkan ditambah, ya, target-target amalia Ramadan kita di bulan suci Ramadan ini dengan mungkin khatam 4 kali. Mungkin ibu-ibu tadarusnya masih jalan tuh? Tadarusnya mungkin virtual, ya? Ya, mungkin melalui WA juga kali, ya? Hah? Bu Nasio mungkin mama juz ke-3, ya. Bu Kakak ini juz ke-2, udah besar ya, juz pertama kan gitu kan. Kita lihat-lihat tuh. Jadi bisa berapa kali khatam nanti. Nah, kita nikmati saja, mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan pandemi Covid ini. Banyak nikmat di belakang, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk bisa beraktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang golongan yang merugi adalah yang tiba-tiba alim hanya di bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, mungkin ada segelintir orang yang sholat ketika sholatnya di bulan Ramadan saja, memakai jilbab di bulan Ramadan, ya, kemudian berinfak sedekah di bulan Ramadan. Itu ada, tapi itu nggak ada masalah. Itu adalah kebaikan, karena tadinya tidak baik menjadi baik. Yang tadi tidak memakai jilbab di bulan Ramadan memakai jilbab, yang tadinya tidak berinfak sedekah di bulan Ramadan berinfak sedekah, yang tadinya tidak sholat 5 waktu di bulan Ramadan sholat 5 waktu. Itu adalah kebaikan. Yang tadinya buruk baik di bulan Ramadan. Tetapi ketika pasca Ramadan ini harus dipertahankan. Kebaikan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan jangan lagi ditinggalkan, ya. Sholat 5 waktu ini ditinggalkan, nauzubillah min dzalik, jilbabnya dilepas, ya, tidak lagi berinfak sedekah, ya, karena merasa cuma di bulan Ramadan. Padahal 12 bulan itu Allah berikan kenikmatan, rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan selama 1 tahun penuh. Sehingga ketika kebaikan di bulan Ramadan, mudah-mudahan setelah Ramadan ini, ba'da Ramadan bisa dipertahankan. Nah, ini merugi, golongan orang yang merugi karena sudah alim, ya, sudah baik, pasca Ramadan ditinggalkan. Golongan yang selanjutnya adalah yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Nah, ini berapa banyak juga orang-orang yang menahan lapar dan dahaga, cuma sebatas itu aja, teman-teman. Ya, aktivitasnya cuma siang harinya menahan lapar dan dahaga, kemudian malam harinya pas duduk buka puasa, ya, dengan semangatnya ngabisin macam-macam lauk dan macam-macam cemilan menunggu buka puasa, ya, cuma hanya sebatas itu. Tetapi di siang harinya terkadang masih memfitnah orang, masih ngomongin orang, ya, masih jalan tuh. Walaupun pandemi Covid ini masih jalan aja, tetap di WA juga masih jalan, ya, yang gosipin orang, nauzubillah min dzalik. Ini tetap jalan di bulan suci Ramadan. Jadi cuma sebatas
pahalanya adalah nahan lapar dan dahaga saja. Tapi aktivitas yang biasa dilakukan 11 bulan sebelumnya, senang gosipin, senang ngomongin, senang fitnah, ya, saudaranya, padahal tetangganya adalah saudara terdekat bagi dirinya. Bagi diri kita tuh tetangga itu saudara terdekat, Bapak Ibu sekalian. Saudara kandung kita yang jauh di sana tuh nggak akan pernah kadang tidak memperhatikan kita, tapi tetangga kita pasti memperhatikan kita. Kita dapat musibah pertama kali, nah kita yang hadir, bukan saudara kandung kita. Nah oleh karenanya bahwa ya di bulan suci Ramadan ini kita tahan, baik tahan lapar, ya, dahaga, hawa nafsu kita, mulut kita untuk memperbuncingkan orang lain. Nah ini kita tahan supaya kita tidak menjadi orang-orang termasuk golongan yang rugi di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minumannya yang ditinggalkannya. Maksudnya yang ditinggalkannya ini adalah puasa. Jadi Allah tidak butuh ketika seorang tidak meninggalkan, ya, maksiatnya, tidak meninggalkan amal buruknya, ya, ketika di bulan Ramadan, maka Allah tidak butuh, ya, makan dan minumnya ketika dia berpuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah golongan yang merugi di bulan Ramadan, yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Karena seharusnya Ramadan itu dimaksimalkan untuk beribadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amanah atas penciptaan kita di muka bumi ini adalah beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku, kata Allah. Jadi ini amanah atas penciptaan kita di muka bumi ini, kita beribadah. Bab ibadah itu banyak ibadah, ya, tidak hanya sebatas sholat, puasa, zakat, sedekah, ya, baca Quran. Bukan itu aja, banyak semua ibadah yang kita lakukan adalah bagian rangkaian adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu memberikan kebaikan, bukan menukar makanan, itu adalah bagian ibadah. Bapak kerja niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan niatnya bermaksiat kepada Allah. Bapak Ibu berusaha, ya, bisnis, niatnya hanya beribadah kepada Allah, karena memang niat kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan hal yang lain. Nah begitu juga ketika di bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita supaya jangan menjadi orang yang merugi, ya, beribadah itu kita maksimalkan. Bulan Ramadan yang tadi target baca Qurannya khatam 4 kali, kemudian ditambah lagi setelah tarawih, ya, sholat nanti tengah malam, sahur, ya. Sahur ini adalah waktu sepertiga malam, Ibu, ya. Jadi aktivitasnya bukan makan sahur saja. Ketika Ibu bangun di waktu sahur itu sepertiga malam. Ibu di situ baca Quran, masak, ya, terus tahajud. Nah ini bagian aktivitas waktu sahur, makan sahur, ya. Maka Rasulullah makan sahurnya diakhirkannya jangkanya itu temponya 50 ayat, baca 50 ayat, baik itu membacanya tidak cepat atau tidak lambat. Pokoknya ukurlah 50 ayat itu jeda waktu Rasulullah selesai aktivitas sholat tahajud, kemudian makan sahur. Makan sahur itu jarak dengan azan subuh itu 50 ayat. Nah ini bagian dari aktivitas kita, sehingga kita bisa memaksimalkan untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak pahala yang berlipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Allah memutuskan Ramadan itu adalah aktivitas perlipat gandaan pahala yang diberikan kepada hambanya ketika menjalankan aktivitas kebaikan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Ini juga bagian yang merugi, ya. Tadi di awal dikatakan bahwa kita tetap bermaksiat, ya, padahal begitu banyak pahala yang dilipat, bahkan dosa diampuni. Man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh
iman dan pengharapan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang lalu dihapuskan. Kemudian ada lagi hadis yang mengatakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama, cuma beda. Barang siapa yang sholat malam atau sholat tarawih dengan penuh imanan wa ihtisaban, mengharapkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang lalu dihapuskan. Nah, Masya Allah Bu, sudah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala begitu banyak pahala yang berlipat ganda, ya. Aktivitas, ya, sunnah kita diganti dengan digajar dengan wajib, ya. Dengan wajib dikali 10 kali lipatan, bahkan ada lebih. Nah, ini apa yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Tapi terkadang kita masih bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan aktivitas amaliyah Ramadan kita dengan penuh iman dan ihtisaban dan mengharapkan, ya, derajat orang takwa, karena goalnya adalah bagaimana kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa inilah yang orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia seorang presiden, bukan seorang gubernur, bukan wali kota, bukan sebagai ketua DPRD, ya. Tapi yang orang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, dan kita di bulan Ramadan ini mengharapkan mendapat menjadi orang yang bertakwa atas amaliyah Ramadan yang kita sungguh-sungguh jalankan, imanan wa ihtisaban. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi berbahagia sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Falah, dan mudah-mudahan pandemi Covid segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.